Baik, pada video kali ini akan diberikan contoh mengenai pencerminan. Misalkan kita punya garis S, AX tambah BY tambah C. Tentu di sini seperti umumnya X dan Y-nya variabel. Dan P itu X, Y misalkan berada di titik V. Di sini diminta menentukan bayangan dari P terhadap pencerminan dengan cermin S. Jadi di sini Px, Y-nya kita bisa anggap sebagai titik sembarang di bidang V. V itu bidang Euclid atau di R2. Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya, pertama kita untuk mempermudah penulisannya, kita misalkan dulu MSP-nya yang kita cari ini sebagai P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, tentu nanti di sini kita akan menentukan X aksen itu bagaimana modelnya, Y aksen itu bagaimana modelnya, seperti ini yang terakhir. Kurang lebih begini nanti hasilnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat P aksen dan P itu hubungannya apa terhadap cermin? Ros garis P aksen P itu atau P ros garis P aksen itu terhadap cermin itu pasti tegak lurus. Kan aturannya pencerminan, S-nya itu harus sumbu dari ruas garis titik dengan bayangannya. Kita lihat seperti ini. Karena S adalah sumbu dari P aksen, ruas garis P aksen, maka tentu perkalian gradien dari S dan gradien dari ruas garis P aksen harus sama dengan minus 1. Perlu kita perhatikan bahwa garis S ini yang seperti ini, gradiennya itu adalah min A per B. Saya kira ini bisa kita cari. Ubah saja bentuknya menjadi persamaan Y sama dengan bentuk eksplisit Y sama dengan, nanti diperoleh koefisien X itu minus A per B, itulah gradiennya. Kemudian gradien dari ruas garis P aksen gunakan rumus gradien 2 titik. Jadi rumus gradien 2 titik yaitu Y aksen kurang Y per X aksen kurang X. Titik pertamanya P, titik keduanya P aksen. Ini kalau dikalikan harus sama dengan minus 1. Itu menurut aturan ketika dua garis tegak lurus. Selanjutnya, dari hal tersebut kita peroleh hasil ini. Y aksen kurang Y per X aksen kurang X sama dengan B per A. Ini persamaan pertama, bentuk pertama. Selanjutnya kita misalkan lagi Q. Q itu adalah titik potong antara ruas garis P aksen dengan garis S. Jadi ini garis S-nya ya. Ini yang biru ini sebagai garis S-nya. Selanjutnya setelah itu tentu kita tahu bahwa kalau dia S ini garis sumbu, berarti Q ini pertengahan antara P dan P aksen. Sehingga menurut rumus titik tengah itu harusnya Q adalah ini koordinatnya, X tambah X aksen per 2, Y tambah Y aksen per 2. Selanjutnya kita perhatikan bahwa Q ini di tengah pasti berada pada garis S atau cermin. Maka dia pasti memenuhi persamaan garis ini. Berarti absisnya Q bisa kita substitusikan ke S, ke X-nya S, kemudian koordinatnya juga ke Y-nya S ini. Kita substitusi diperoleh di bintang 2. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan bintang 1 dengan bintang 2, terserah mau pakai eliminasi, mau pakai substitusi atau gabungannya, atau mau pakai yang di algebra linear juga tidak masalah. Nanti diperoleh hasilnya X aksen seperti ini. Jadi X aksennya sama dengan X kurang 2A dikali 2A tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian Y aksennya itu mirip polanya. Ini sepertinya agak mudah dihafal. Nah, dari sini nanti kita bisa temukan semua rumus-rumus umum. Rumus-rumus umum yang pernah dipelajari di SMA itu sudah bisa kita berlakukan di sini. Nah, misalnya kita mau menyelesaikan kasus berdasarkan contoh yang baru kita bahas, kita gunakan rumusan ini, rumusan yang baru dibahas ini, yang ini, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menemukan rumusnya. Ini kan kita sudah familiar pastinya. Rumusannya ini, P aksennya itu menurut yang kita pelajari di sekolah, ini nanti hasilnya P Y, X, dalam artian X aksennya sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan X, kan seperti itu. Kita coba lihat gunakan rumus ini, akan ketemu juga seperti itu. Pertama kita ubah dulu S-nya ke bentuk AX tambah B tambah C sama dengan 0. Berarti kalau begitu ini S-nya bisa kita tulis X kurang Y sama dengan 0. Tentu dari sini kita sudah dapat bahwa A-nya itu 1, B-nya itu minus 1, dan C-nya adalah 0. Kita bisa kenakan ini ke rumus. Kita kenakan ke rumus yang baru saja kita lihat penurunannya, atau bahkan bisa dikatakan buktinya ya.
Dari sini kita misalkan MSP itu adalah P aksen, X aksen, Y aksen seperti pada umumnya. Maka dengan rumus sebelumnya, maksudnya yang di atas, kita bisa peroleh X aksennya sama dengan X nya kan tetap X ini, karena ini X yang kita ambil absisnya, berarti X kurang 2 kali A nya 1 berarti 2 nih, 2 kali 1 terus dikali dengan A nya 1, AX tambah B tambah C, berarti bentuk garisnya, berarti sini X kurang Y per A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Selanjutnya kita sudah dapat yang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ini hasilnya nanti X dikurangi sini per 2, sini 2 kali X kurang Y. Tentu ini dengan ini 1 kan, jadi diperoleh X dikurang X kurang Y. Tentu hasilnya ini nanti adalah Y. Selanjutnya Y aksennya gunakan juga rumus yang di atas, berarti Y kurang 2 kali B nya minus 1 ya, kemudian Y X kurang Y per 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Dari sini kita peroleh Y kurang ini 2 nya dengan ini nanti ya, 2 berarti sisa tambah X kurang Y. Tentu hasilnya di sini adalah X. Kita bisa lihat hasilnya sama kan, sama antara ini yang kita pelajari di sekolah dengan hasil di sini kan sama. Jadi ini rumus nanti umum, apapun garisnya itu bisa kita gunakan rumus ini, akan menjadi lebih mudah pekerjaan kita. Tinggal kita pintar-pintarnya ini A nya di sini ini, jadi A nya ini, A nya substitusi di sini sama sini, sama di sini A nya ini sama di sini, sama di sini, dan seterusnya seperti itu. Saya kira cukup mudah. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat contoh lainnya terkait dengan hal misalnya ini contoh yang ini bisa kita kaitkan dengan cara memperoleh rumusan tadi. Di sini diberikan bilang V, bilang Euclid, kemudian dibuatkan sumbu kartesius, ini maksudnya ortogonal, dengan A nya 1,3, B nya minus 2,1. Tentukan persamaan garis S sehingga MSA nya sama dengan B. Saya akan berikan gambaran umum untuk solusinya. Di sini karena diminta supaya MSA sama dengan B, artinya B itu adalah peta dari titik A. Ini cerminnya kan garis sumbu, berarti harus di tengah-tengah ini. Kemudian kita misalkan T sebagai titik tengah dari AB, karena nanti itu T yang dilalui oleh cermin. Dengan menggunakan rumus garis tengah ya cukup ini, 1 tambah minus 2 per 2 hasilnya minus 1 per 2, 3 ditambah 1 per 2 hasilnya 2, itu titik tengahnya. Kemudian perhatikan gradien dari garis AB, gunakan rumus gradien 2 titik ini. Berarti di sini ini sebenarnya di sini MAB seperti ini. Sama di sini MS. Karena MAB-nya nanti di sini 2/3 berdasarkan ini tinggal begini saja MAB-nya. Ini nanti jadinya 1 kurang 3 per min 2 kurang 1. Ini dapat 2/3. Setelah dapat 2/3, ingat aturannya. Ini kalau dikalikan hasilnya harus minus 1. Makanya MS-nya nanti dapat yang ini. Seperti itu caranya. Tinggal kita punya rumus garis, persamaan garis yang melalui titik T dengan gradien S ini. Jadi itu rumusnya ini. Gradiennya minus 3/2 ini. Kemudian melalui titik minus 1/2, 2. Itu kan rumusnya, dapat nanti S nya seperti ini. Yang contoh 2 ini silahkan dicoba sendiri, itu bisa dilakukan.